Bagaimana ngaji kitabnya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita ngaji kitab Fathul Qarib, kitab fikih. Kita sampai di pembahasan masih di pasal wasyara itu wujubil jum'ati. Kita sampai di pembahasan fardu Jumat ya. Wasalisu ya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wasalisu, dan yang ketiga, min faraidil jum'ati, dari fardu-fardu Jumat itu. Dari fardu-fardu Jumat itu apa? An tusalli bidhammi awalihi, dengan didhammahkan awalnya, bahwa engkau salat rakaataini, 2 rakaat, fi jama'atin, pada berjamaah. Tan'aqidu bihimul jum'atu, tan'aqidu sah bihim, dengan mereka, dengan jamaah, al-jum'atu, oleh sholat Jumat. Jadi yang ketiga dari fardu Jumat itu bahwa engkau melaksanakan sholat 2 rakaat dengan secara berjamaah. Itu ya, sholat Jumat 2 rakaat dengan cara berjamaah. Tan'aqidu bihimul jum'atu, yang sah ya Jumat dengan jamaah tersebut. Artinya seperti syarat yang kemarin ya. Syarat yang kemarin apa? 40 orang. 40 orang ini juga bagaimana? Ya, dia Islam, terus berakal, balik. Jadi tidak bisa dari 40 orang syarat Jumat itu ada yang masih kecil. Jadi dari 40 itu Islam, berakal, dan balik. Tidak masuk anak-anak. Itu maksudnya. Tan'aqidu bihimul jum'atu. Wa yushtaratu, dan disyaratkan uqu'u hadhis salati, jatuh salat ini, ba'dal khutbataini, setelah 2 khutbah. Di Jumat itu ada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Baru sah pelaksanaan sholat Jumat kalau sudah selesai khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemarin saya sudah jelaskan ya rukun-rukun khutbah. Saya ingin ulas kembali. Di khutbah pertama, pembacaan alhamdulillah, hamdalah ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua ada salawatnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Terus kemudian yang ketiga, pembacaan ayat. Bisa baca ayat di khutbah pertama, bisa di khutbah kedua. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus yang berikutnya, yang keempat ya. Ya, yang keempat wasiat. Ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Itu di khutbah pertama. Rukun khutbah yang kedua sama.
ada tambahannya. Doa kepada orang mukmin dan mukminat, ya. Gitu ya. Hamdalah sama, sholawat sama. Boleh baca ayat di salah satu dari rukun, salah satu dari khutbah, baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Terus apa lagi? Wasiat takwa kepada Allah, kemudian doa kepada orang mukmin. Ini harus ada di khutbah, ya. Pertama dan kedua harus lengkap. Kalau tidak ada salah satu tadi, hamdalah misalnya dia lupa, atau sholawat dia lupa baca, baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua, sholat Jumatnya tidak sah. Sholat Jumatnya tidak sah. Paham toh? Bi khilafi sholatil idain, berbeda dengan sholat dua id, Idul Fitri dan Idul Adha. Fa innaha, maka sesungguhnya dia sholatul idain qabla al-khutbatain, sebelum dua khutbah. Idul Fitri, Idul Adha, ya. Kalau kita mau sholat, ya sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat apa? Khutbah dulu baru Jumat. Nah, kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat Id dulu, atau ya sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha baru khutbah. Wa hayatuha, dan bermula hayatnya sholat Jumat. Wa hayat. Jadi apa itu hayat? Yang tidak kalau dalam hayat sholat itu, kalau dalam sholat ya, yang tidak diganti dengan sujud sahwi, ya itu ya. Kalau ab'ad dalam sholat itu yang diganti dengan sujud sahwi. Wa sabaqa ma'anal hayati, dan telah terdahulu makna hayat. Berapa hayat sholat Jumat? Arba'u khisalin, ada 4 macam. Ahaduha, salah satu dari 4 itu al-ghuslu, mandi. Mandi ini sunnah, ya, ketika kita ingin sholat Jumat. Ini sholat, ya, mandi disunahkan. Ya. Liman yuridu huduruha, bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Liman, bagi orang yuridu, ingin, huduruha, oleh menghadirinya, ainya itu kembali kepada Jumat. Jadi ada 4 macam, ya. Orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat disunnahkan mandi Jumat. Nawaitul ghusla liyaumil Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Sajaku mandi untuk hari Jumat karena Allah Ta'ala. Siapa yang ingin hadir melaksanakan sholat Jumat, min zakarin, baik dari laki-laki, au unsa, atau perempuan, au hurrin, atau merdeka, au abdin, atau budak. Kalau dulu di zaman Nabi itu ada namanya budak. Muqimin, baik orang itu mukim, au musafirin, atau dalam keadaan musafir. Misalnya dia mau ke Sukerjo, dia mau sholat Jumat, ya juga disunahkan untuk mandi Jumat. Ya,
Jadi yang disunahkan mandi Jumat itu adalah orang yang ingin sholat Jumat. Bagaimana kalau perempuan misalnya tidak mau melaksanakan sholat Jumat, ya tidak disunahkan. Ya, jadi yang disuruh, yang dapat sunnah mandi itu adalah orang yang mau menghadiri sholat Jumat, baik itu laki-laki, perempuan, merdeka atau budak, baik dia orang mukim diam di kampung itu atau dia dalam keadaan musafir, ya. Nah, kalau perempuan sholat Jumat itu hukumnya sunnah, pulangnya ganti dengan pulangnya sholat Jumat kembali, ya, itu sunnah. Wa waktu gusliha, dan bermula waktu mandinya Jumat itu minal fajris tsani, dari fajar kedua. Ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Fajar kadzib itu mau dia kelihatan terang-terang, ya, ternyata gelap lagi, ya. Kita kira itu sudah mau subuh, ternyata itu adalah fajar kadzib. Apa arti fajar kadzib? Subuh yang bohong. Nah, waktu sholat subuh yang bohong. Ternyata belum masuk. Lalu kemudian gelap lagi, masuk dia. Gelap lagi. Gelap kemudian terang. Nah, yang kedua ini namanya fajar sodik. Udah benar dia masuk sholat subuh. Fajar sholat waktu subuh sodik yang benar. Nah, di sini wa waktu gusliha minal fajris tsani, dan bermula waktu melaksanakan mandi Jumat itu, guslul Jum'ah, minal fajris tsani, dari fajar yang kedua. Fajar yang kedua. Paham toh? Dari fajar yang kedua. Jadi setelah masuk sholat subuh, itu maksudnya. Wa taqribuhu min zihabihi afdalu, dan dekatnya min zihabihi, dari berangkatnya, afdalu, lebih afdal. Nah, yang mendekati, wa taqribuhu, dan mendekati, min zihabihi, dari keberangkatannya, afdalu, lebih afdal. Tahu maksudnya? Jadi kalau mau berangkat, misalnya jam 11 itu dia mandi sholat Jumat, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Ini yang mau sholat Jumat. Jadi setelah begitu masuk subuh sudah mulai waktu kita mandi apa? Mandi Jumat. Jadi jam 8 boleh, jam 9 boleh, 10 boleh. Tetapi yang mau dekat berangkat itulah yang lebih afdal, yang lebih baik. Wa taqribuhu min zihabihi, dan dekatnya dari keberangkatannya. Afdalu, itu lebih afdal. Fa in ajaza an ghusliha, maka jika ia lemah an ghusliha, dari mandinya, bagaimana dia? Ya tayammamu, niscaya ia bertayamum. Kalau dia lemah kan maksudnya sakit. Fa in ajaza an ghusliha, maka jikalau ia lemah an ghusliha, dari mandinya, dari mandi Jumat, ya tayammamu, niscaya ia bertayamum. Biniyatil ghusli laha, dengan niat mandi laha baginya. Bagi apa?
bagi Jumat. Jadi bagaimana? Orang itu sakit, ya. Kalau kena air nanti sakit. Tapi pingin dia mandi Jumat, sunat Jumat, mandi sunat Jumat, dia pingin sekali. Maka dia bertayamum dengan niat mandi. Nawaitu tayammuma apa? Nawaitu tayammuma apa? Saya bertayamum, ya. Kalau kita bilang nawaitul ghusl gimana? Nawaitu saja aku berniat mandi. Nawaitul ya dengan niat mandi, ya. Nah, tetap dia dengan niat mandi. Fa in ajaza an ghusliha yatayammam. Maka jikalau ia lemah dari mandi Jumat, dia bertayamum biniyatil ghuslilah, dengan niat mandi bagi salat Jumat itu. Bagaimana? Nawaitul ghusla liyaumil jum'ati sunatan lillahi ta'ala. Langsung sudah tayamum kayak biasa, muka balik, tepukan kedua untuk tangan. Sudah. Ya, gini kan. Yang tepukan pertama itu untuk tangan kanan. Tepukan yang kedua ini yang tangan satu, ya, tepukan satu. Terus tepukan kedua untuk tangan kiri. Sudah. Jadi tayamum itu muka dan telapak tangan, bukan telinga digini-ginikan pakai debu, bukan, ya. Hidung atau rambut enggak ada. Muka dan tangan. Itu aja kalau tayamum. Beda dengan wudu. Ya ada muka, niat, ya tetap niat, ya, niat, muka dan tangan. Kalau wudu niat, muka, tangan, rambut dan kaki. Kalau sunnahnya ini yang rukun. Kalau sunnahnya diawali dengan bismillah, terus membasuh telinga, membasuh hidung, berkumur-kumur, itu sunnah. Baik, sunnah wudu itu. Baik, yang kedua sunnah wasani tanziful jasadi, membersihkan badan, biizalatir rihil karihi, dengan menghilangkan bau yang busuk, bau yang tidak sedap, minhu darinya, minhul jasad, kasunani, seperti bau apa ya? Bau badan lah, kasunani, bau badan, bau ketiak, ya. Fayata'ata ma yuziluhu min murtakin wa nahwihi. Fayata'ata, maka dia maka dia bisa mengambil, ya. Maka dia mengambil ma yuziluhu, sesuatu ya, yuziluhu yang menghilangkan sesuatu itu, min murtakin, dari apa? Tawas, dari kapur barus, ya. Untuk menghilangkan. Jadi sunnah yang pertama itu mandi, yang kedua membersihkan badan, ya, dengan menghilangkan bau yang busuk di badan kita. Kasunani, seperti bau apa? Bau ketek, ya,
bau apa di tubuh kita itu, maka dia apa? Dia mencoba, ya, faya ta'alfa, atau dia mengambil ma yuzilu, suatu yang bisa menghilangkannya di tubuh itu, min murtakin, dari tawas. Nah, misalnya dengan sabun, wa nahwihi, dan seumpamanya. Jadi dengan sabun, ya, untuk bisa menghilangkan badan. Ini sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Jadi mandi, yang kedua membersihkan badan. Makanya kalau membersih badan ini butuh bersih supaya tidak bau. Ya, bau keringat itu ya. Kita bisa pakai tawas. Kalau sekarang itu kan udah dijual itu untuk membersihkan badan itu, lulur ya. Nah, lulur. Ada kan dijual-jual di Indomaret itu lulur ya. Nah, bisa itu suruh, kalau suatu saat nanti kalian suruh istri, suatu saat nanti kalian suruh suami giliran. Ya, dengan tawas. Ya. Itu bersihkan badan. Tadi yang pertama mandi. Tentu dengan mandi ini menggunakan sabun. Nah itu sabun gitu, supaya tidak bisa masih aja bau tubuh kita, ya pakailah. Nah, kalian lebih tahu caranya nanti ya. Mungkin bau keteknya itu pakai apa namanya itu? Rexona. Jadi kita mau menghadap Allah harus bersih, harus harum. Jangan ya ndak bersih, jangan ndak harum. Itu ya. Bersihkan tubuh kita supaya orang lain nyaman, apalagi nanti berumah tangga, suami nyaman, istri juga nyaman. Jadi bau ketek kan lumayan ya. Bau ketek itu menyengat, apalagi kena hujan, panas, ya. Kena panas, keteknya meleleh. Itu keluar baunya itu. Kalau tidak dibersihkan keteknya dengan itu lulur ya, dilulur gini, bisa sendiri. Lulur ya. Atau pakai tadi Rexona itu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Innallaha nazifun yuhibbun nazafah. Sungguhnya Allah itu bersih, mencintai kebersihan. Wasalisu, dan yang ketiga, lubsus siyabil bidhi. Sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, berangkat sholat Jumat ya, selain mandi, selain menghilangkan bau badan supaya tidak bau ya, supaya tidak apak begitu ya, adalah yang ketiga ini, lubsus siyabil bidhi, menggunakan asyabi, pakaian al-bidhi, yang putih. Bajunya putih, sarungnya juga putih. Fa innaha afdalus siyabi. Fa innaha, maka sungguhnya dia asyab albid itu afdalus siyabi, seabdal pakaian. Jadi menggunakan baju putih, menggunakan sarung yang putih sebelum melaksanakan Jumat, itu sunnahnya. Karena baju putih, sarung putih ini adalah afdalus siyab, seabdal pakaian. Putih mencerminkan kebersihan hati, ketulusan jiwa,
kejujuran hati, kejujuran jiwa. Putih melambangkan kebersihan tadi. Putih melambangkan malaikat yang terbuat dari cahaya. Makanya kalau Jumatan santri gunakan beli baju putih. Kalau ndak ada putih di atas, misalnya di bajunya ndak ada, ya di sarungnya. Yang penting ada putih. Yang penting ada baju putih atau sarung putih, salah satunya. Ya, salah satunya. Tapi ya, kalau bagus itu pecinya putih, bajunya putih, sarungnya putih. Karena seabdul baju kata ya, Abdulus siap itu adalah putih. Ayo kita lebih cepat lagi. Warabi'u akhdhu dzufri. Yang keempat sebelum berangkat Jumat adalah akhdhu dzufri, memotong kuku. Intola jika panjang. Jika panjang oleh kuku itu, ya. Jadi potong kuku. Wasya'ri ay akhdhu sya'ri, memotong rambut. Nih. Kita cukur, ya, sunnah. Kadzalika seperti itu juga bayantifu ibtahu, ia mencabut ibtahu, apa? Bulu ketiak, bulu kelelek. Tahu bulu kelelek? Nah, ini yang punya cowok ini, yang punya cabut bulu ketiak itu sunnah. Sunnah sebelum melaksanakan Jumat. Wa yaqussu syaribahu, dan dia memotong, merapikan syaribahu, kumisnya. Syaribun. Wa yaqussu syaribahu, dan ia mencukur kumisnya. Wa yahliqu anatahu, dan ia juga mencukur anatahu, bulu kemaluannya. Ini ya, bulu yang cowok-cowok ini atau maupun cewek yang mau berangkat. Nah, sunnah menggundulkan, ya. Wa yahliqu. Halq itu menggundul artinya sebenarnya, ya. Wa yahliqu. Ya, menggundulkan bulu kemaluan. Baik, yang berikutnya wat tatayyubu, berharum-haruman. Jadi tubuhnya dia mandi, tubuhnya bersih, dia menggunakan tawas atau apalah yang menghilangkan bau badan itu, ya. Terus dia memotong kukunya, jika panjang, memotong rambut, ya ini ya, bersih berarti ya. Bulu ketiaknya dicabut, kumisnya dirapikan, mencukur bulu kemaluannya. Yang berikutnya wat tatayyubu, berharum-haruman, bi ahsani, dengan yang lebih baik, ma wujida minhu, sesuatu yang didapat darinya. Dari ma. Jadi berharum-haruman menggunakan harum. Minyak wangi, ya, minyak wangi. Wat tatayyubu bi ahsani ma wujida minhu, dan berharum-haruman bi ahsani, dengan yang lebih baik, ma, sesuatu wujida minhu, yang didapat darinya, dari ma. Gitu ya. Menggunakan apa tadi? Minyak ini. Minyak wangi. Baju. Udah. Sehingga malaikat hadir, ya. Malaikat hadir. Karena kalau kita Jumatan itu di pintu masjid itu malaikat nunggu, nyatet mana yang duluan datang. Oh, ini layak dapat onta. Seperti seolah-olah dia berkorban dengan unta. Oh, ini seolah-olah dia berkorban dengan sapi. Oh, ini seolah-olah dia berkorban dengan kambing. Oh, ini seperti ayam. Oh, ini seperti telur. Ya tergantung. Kalau lebih awal ya dapat tadi onta. Kalau terakhir-akhir sudah orang takbiratul ihram, ya dapat telur. Tapi santri bilang telur juga bisa digoreng, ya lebih baik dapat onta gitu ya. Itu pahalanya maksudnya. Baik.
Wa yustahabbul insatu, dan disunahkan diam. Insat. Apa itu insat? Wa huwa sukutu ma'al isgha'i. Wa huwa yaitu as-sukutu diam ma'al isgha'i, bersama mendengar. Jadi diam sambil dengar. Ya, diam sambil mendengar. Ini disunahkan. Diam, jangan ngobrol. Jangan ngobrol ketika Jumat. Wa yustahabbul insatu fi waqtil khutbati, itu yang matanya. Disunahkan diam pada waktu khutbah. Wa yustasna minal insati, dan dikecualikan dari diam itu umurun madhkurun, perkara-perkara yang disebut. Ini yang dikecualikan, kecuali yang dikeluarkan kata insat. Ini kan disunahkan diam pada waktu khutbah Jumat. Sekarang ada yang dikecualikan dari urusan insat itu apa? Umurun madhkurun, perkara-perkara yang disebut fil mutawwalati, pada kitab-kitab yang lebih panjang pembahasannya. Minha, dari umur mazkuratun, sebenarnya mazkuratun, dari perkara-perkara yang disebut itu selain insat apa? Kan kita disunahkan diam. Nah, sekarang ada saatnya kita boleh bicara. Yang dikecualikan dengan diam itu boleh kita bicara di mana? Inzaru a'ma, memperingati orang buta. Kita lagi duduk di luar, kita memperingati orang buta. Yang bagaimana? Ayyaqa fi bi'rin, bahwa ia akan jatuh pada sumur. Ayyaqa fi bi'rin. Inzaru a'ma, memperingati orang yang buta. Ayyaqa fi bi'rin, bahwa ia akan jatuh fi bi'rin, pada sumur. Misalnya lagi khutbah. Lagi khutbah. Tadi awalnya apa? Sunnah diam, mendengarkan. Kebetulan kalian di emper luar. Kan? Di dalam full, kalian di luar. Yang disunahkan apa tadi pertama? Yang disunahkan apa tadi? Diam. Tetapi di sini wa yustasna, dikecualikan minal insat, dari diam itu apa? Umurun madhkurun fil mutawwalat. Ada beberapa perkara yang disebutkan di dalam kitab yang lebih panjang lagi, yang lebih besar, yang lebih tinggi. Salah satunya adalah memperingati orang yang buta yang hampir jatuh ke sumur. Awas Pak, di depan ada sumur Pak. Jadi yang awalnya disunahkan diam jadi boleh. Jadi yang awalnya sunnah diam menjadi bicara. Kalau tidak kita ngomong nanti dia jatuh. Awas Pak, di depan ada kali. Awas Pak, di depan itu ada tembok. Awas Pak, ada sumur. Awas Pak. Ada api di depan itu Pak. Nah, itu orang buta karena tidak melihat. Nah, itu yang dikecualikan. Paham tuh? Wa man dabba ilaihi aqrabun masalan, dan orang dabba yang merayap berjalan ilaihi kepada orang itu aqrabun, kalajengking, masalan. Contohnya, misalnya lagi duduk Jumat, kita lihat teman kita di samping, kan tadi sunnahnya diam. Kita lihat di samping teman kita itu didatangi kalajengking, lagi Jumat. Khotib sedang berkhutbah. Awas, itu ada kalajengking. Awas. Gitu, jangan didiamkan, nanti orang mati. Awas, itu ada. Awas ular. Gitu. Awas kalajengking itu, awas. Cepet. Gitu ya. Paham toh? Wa man dakhala al-masjida wal imamu yakhutubu shalla rakataini khafifataini summa yajlisu. Wa man dakhala, dan siapa saja yang masuk al-masjida, kepada masjid. Wal imamu, dan imam yakhutubu sedang berkhutbah, shalla rakataini, niscaya ia salat
ia lakukan salat rakaataini 2 rakaat, khafifataini ringan, summa yajlisu kemudian ia duduk. Wa man dakhala masjid. Jadi orang yang apa? Dia ini telat datang. Wa man dakhala al masjidah, dan siapa saja yang masuk ke masjid sedangkan apa? Imam sedang berkhutbah wal imamu yakhutubu. Bagaimana caranya kita? Apakah kita langsung duduk atau sholat sunnah? Maka di dalam kitab Fathul Qorib disebutkan shalla raka'ataini khafifataini. Jadi udah langsung sholat sunnah, tapi sholat sunnah yang agak sedikit ringan, cepat lah. Ya, kemudian apa? Sumaya jelisu, kemudian duduk. Jadi nanti misalnya suatu saat ya namanya kita masbuk ya, telat datang, orang sedang khutbah kan begitu, ya sudah sholat sunnah, sudah salli sunnatal jum'ati raka'ataini lillahi ta'ala. Sajaku sholat Jumat 2 rakaat karena Allah. Tapi agak cepat gitu. Lalu kemudian duduk. Paham toh? Wa ta'birul musannifi, ungkapan tuan musannif bidakhala dengan kalimat dakhala, yufhimu memberikan paham, annal hadira sungguhnya orang yang hadir la yunshi'u salata rak'atain. Annal hadira sungguhnya orang yang hadir la yunshi'u tidak memulai, tiadalah ia memulai salat rak'ataini, salat 2 rakaat. Sawa'un shalla sunnatal jum'ati, sama ada ia salat sunnah Jumat amla atau tidak. Wa ta'birul musannifi, dan ungkapan tuan musannif bidakhala dengan kalimat dakhala itu apa? Yufhimu memberikan pemahaman, annal hadira sungguhnya orang yang hadir la yunsiu tidak memulai salat raka'ataini, salat 2 rakaat. Sawa'un shalla sunnatul jum'ati, sama ada dia salat sunnah Jumat amla atau tidak. Maksudnya begini, mengungkapkan tuan musannif dengan kalimat dakhala itu. Jadi kalau kita sudah duduk, jangan kita melakukan apa? Kan kita tadi setelah azan pertama kita sholat sunat Jumat, baru kemudian azan yang kedua sudah duduk. Nah, kita yang hadir ini maksudnya ungkapan tuan musannif dengan kalimat dakhala itu memberikan pemahaman, orang yang hadir itu la yunsyu tidak memulai, ya tidak memulai sholat raka'ataini, sholat 2 rakaat, sawa'un sholat sunnatal jum'ati, sama ada ia sholat sunnah Jumat amla atau tidak. Sudah, kalau sudah duduk. Karena khatib sedang berkhutbah. Kecuali orang yang baru datang sedangkan khatib sedang berkhutbah, lakukan sholat sunat 2 rakaat yang ringan, lalu duduk dengarkan khatib. Kalau kita yang sudah hadir kemudian duduk, jangan bangun sholat sunat begitu. Udah diam, dengarkan. Makanya orang nyintu, tahu nyintu? Nah, sebelum azan yang kedua itu, sebelum khatib naik ke mimbar, apa dia bilang? Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Terus ruya apa dia bilang? Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ada kalimat ansitu
wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Diam, dengarkan dan taatlah. Semoga Allah merahmati kalian semua. Gitu ya. Kemudian wala yuzhiru dan tiadalah ia menampakkan min hadzal mafhumi dari pemahaman ini anna fi'laha haramun. Sungguhnya mengerjakan 2 rakaat itu haramun. Au makruhun atau makruh. Jadi tidak nampak. Orang misalnya yang sudah hadir melakukan sholat sunnah, tidak nampak. Min hadzal mafhum dari pemahaman ini anna fi'laha haramun au makruh. Apakah perbuatan sholat sunnah 2 rakaat itu haram atau makruh? Jadi nggak jelas. Hah? Ya kan? Nah, clear kalau yang tadi orang baru datang kemudian sholat sunnah. Khotib sedang berkhutbah. Ini yang hadir, yang dimaksud orang yang sudah duduk kemudian mau bangun sholat sunnah. Nah ini bahwa mau sholat sunnah Jumat, mau bukan sholat sunnah Jumat, mungkin sholat hajat. Ini apa? La yunsyu, jangan dia memulai dengan sholat 2 rakaat, baik dia sholat 2 sunnah Jumat atau tidak, dan tidak nampak di sini dari pemahaman ini mengerjakannya haram atau makruh. Lakinnan Nawawi, tetapi Imam Nawawi fayashrahu, dia bilang atau bisyarhi. Fayashrahu atau bisyarhi? Bisyarhi. Fayashrahu atau bisyarhi? Di sini kitab saya bilang fayashrahu. Lakinan Nawawi, tetapi Imam Nawawi bisyarhil muhadzabi. Ini yang benar, bisyarhil muhadzabi. Lakinan Nawawi, tetapi Imam Nawawi bisyarhil muhadzabi, di dalam kitab Syarah Muhadzab. Kalau di sini kitab saya fayasyrahul muhadzaba, maka ia menjelaskan akan kitab muhadzab. Tidak mungkin dia akan menjelaskan lagi syarah muhadzab karena dia yang menyebutkan bahwa hal ini didapatkan, pemahaman ini didapatkan dalam kitab Syarah Muhadzab. Lakinan Nawawi, tetapi Imam Nawawi bisyarhil muhadzabi, di dalam dengan syarah muhadzabnya, maksudnya di dalam kitab Syarah Muhadzab, sarraha bil hurmati, ia menjelaskan dengan keharamannya. Jadi Imam Nawawi menjelaskan haram itu orang yang sudah hadir kemudian bangun untuk melaksanakan sholat sunnah atau tidak. Sedangkan khotib sedang berkhutbah. Kecuali orang yang baru datang kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat yang ringan lalu duduk mendengarkan khutbah khotib, mendengarkan khutbah Jumat. Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Imam Nawawi mengatakan ini haram perbuatan ini. Lakinna An-Nawawi bisyarhil muhazzabi, tetapi Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab sarraha bil hurmati, ia menjelaskan dengan keharamannya. Wa naqala, dan ia mengutip ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, berarti banyak ulama yang menjelaskan itu alaiha alal hurmah, atas keharamannya. An Mawardi, dari Imam Mawardi mengutip, wa naqala, mengutip Imam Nawawi al ijma'a, kesepakatan para ulama alaiha alal hurmah, atas keharamannya salat sunnah atau salat apa saja khotib sedang berkhutbah. Kecuali tadi sudah saya jelaskan, paham pengecualiannya? Kecuali orang yang telat baru datang, khotib sedang berkhutbah, kita baru datang, sunnah kita melaksanakan sholat sunnah Jumat ringan. Setelah sholat sunnah itu lalu duduk. Ini yang sudah duduk kemudian bangun untuk melakukan sholat sunnah, baik sholat sunnah Jumat atau bukan sholat sunnah Jumat. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab menjelaskan tentang keharamannya, enggak boleh.
Supaya apa? Kita mendengarkan khutbah dan mengutip pendapat para ulama tentang keharaman tersebut anil Mawardi, dari Imam Mawardi. Bisa dipahami penjelasan ini semua? Wallahu a'lam bishawab. Besok kita bahas faslun wa salatul idain. Salat dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sudah lewat kita Idul Fitri. Nah, besok ini mau Idul Adha. Sekarang Syawal ya. Terus kemudian Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, 1 bulan lagi lah. 1 bulan 10 hari ya. Kita akan sholat Idul Adha. Nah, besok kita bahas itu. Ya, ini saja ya. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an shifaan min kulli da'in wa saqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khair khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kana abdu ya nasta'in. Demikian pengajian kitab Fathul Qarib pada pagi hari ini. Allahumma fiqh lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.